2, 1, open my studio. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mbak Ceki kita akan belajar bareng ya tentang apa ya, IMK, interaksi manusia dan komputer. Kira-kira apa ya interaksi manusia dengan komputer, ya kan? Mari kita simak sama-sama. Kita akan belajar bareng-bareng. Kira-kira apa itu? Jadi pendahuluan, saat ini kita tidak bisa dipungkiri semuanya berbau komputer. Dari mulai kita bangun tidur sudah ngecek apa ada panggilan atau ada WA gitu kan. Mau tidur juga ngecek kira-kira besok akan dikerjakan tugas seperti apa. Semuanya berhubungan dengan komputer. Mulai dari komunikasi, mulai dari mengerjakan tugas, mulai dari membuat sesuatu, ya kan. Nah, kali ini kita akan belajar. Sebelum itu kita akan pendahuluan. Kira-kira apakah yang disebut dengan IMK? Ini ada tiga poin. Yang satu, saat ini perkembangan teknologi komputer sangatlah pesat. Betul kan? Kita akui sendiri. Semuanya, everything is computer, ya kan? Nomor dua, hampir setiap saat kita berhubungan dengan teknologi, ya. Hampir setiap saat kita berhubungan dengan teknologi komputer. Mulai dari bangun, ya kan, sampai tidur lagi, bangun tidur lagi, everything, semuanya membutuhkan kebutuhan dengan komputer, ya. Nah, yang ketiga, pada awal perkembangan komputer tahun 1950 masih sangat sulit dioperasikan, ya, tidak praktis, dan waktu eksekusinya diprediksi. Ya, tahu sendiri dulu zaman dahulu komputer udah segede gaban, ya, mungkin selapangan gitu, dan sekarang udah kecil gitu. HP yang kita pegang itu juga termasuk komputer gitu kan, dan itu berguna untuk zaman sekarang dan sangat dibutuhkan sekali. Laptop gitu kan, dulu mungkin laptop udah nggak bisa CRT gitu kan, sekarang sudah sekecil ini, mana ini kecil banget gitu, sekarang enteng, portable gitu, dan bisa dibawa kemana-mana. Melalui perkembangan zaman itu, dan kita bisa merasakan gitu, ternyata kita terkaitan erat gitu terhadap perkembangan zaman, dan ternyata komputer juga berdampak besar kepada kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu poinnya. Nah, berhubung saya di sini adalah tukang desainer, di sini sebagai tukang ilustrator, di sini akan menjelaskan kira-kira hubungannya tukang ilustrator, tukang desainer dengan IMK, ya kan, manusia dengan komputer, hubungannya apa sih gitu. Ternyata erat sekali, teman-teman. Tapi sebelum kita mengajak ke pembahasan itu, di sini kita mau aku tambahin, bidang ilmu interaksi manusia dan komputer adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mendesain, mengevaluasi, dan mengimplementasi sistem komputer yang interaktif hingga dapat digunakan oleh manusia dengan mudah gitu. Jadi kita tahu kalau kita belajar di ilmu komputer, ya, komputer itu punya, dalam bahasa pemrogramannya itu bahasa sendiri gitu, yang CC plus atau apa gitu kan. Jadi kurang menarik gitu, terus tampilannya itu kurang menarik lah. Sebagian kita yang interaksi gitu kan dengan komputer, itu kan pasti diolah, datanya diolah, lalu kita buat interface yang bagus supaya saat kita misalkan mengeklik sesuatu itu menjadi hal yang menyenangkan gitu. Misalkan kalian belanja gitu. Belanja, ternyata saat belanja kita tahu nih, kita slide ternyata ada fotonya gitu kan, lebih menarik. Sama interaksinya seperti itu, ya kan. Nah, definisi interaksi manusia dan komputer, sebuah hubungan antara manusia dan komputer yang mempunyai karakteristik tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu, untuk menjalankan sebuah sistem yang menggunakan antarmuka atau interface, ya. Setiap kita melakukan sesuatu, setiap kita berinteraksi dengan komputer, itu namanya ada interface. Nah, interface itu yang kita harapkan supaya saat menggunakan suatu program di komputer gitu, kita berinteraksi dengan komputer itu akan lebih menyenangkan atau lebih memudahkan gitu kan. Oke. Nah, tadi kita bahas ya tentang
hubungan interaksi manusia dan komputer, dan berhubung Mbak Jeki sendiri adalah tukang desainer gitu, apa sih yang kira-kira interaksi antara Mbak Jeki sendiri dan komputer gitu kan, supaya menjadi sebuah hal yang menyenangkan dan bisa membuat desain yang menarik gitu kan. Oke, mari kita bahas bersama-sama. Nomor satu adalah hardware-nya, tentu saja ya kan. Hardware-nya harus mumpuni nih. Boleh kalau Mbak Jeki sendiri pakai laptop, pakai PC seperti ini. Ini PC ya. Itu hardware-nya. Dan ada misalkan pakai pen tablet gitu kan. Kita biasanya gambar, ini hardware-nya. Hardware-nya ada pen, ada tablet, ada mouse seperti ini. Ini sangat membutuhkan sekali. Jadi kalau tidak ada kondimen-kondimen seperti ini ya, interaksinya akan sedikit berkurang gitu kan. Malah tidak sama sekali, karena komputer harus membutuhkan hardware. Yang kedua adalah software. Software di sini Mbak Jeki pakai namanya Clip Studio Paint. Nah ini interface-nya menarik bukan? Walaupun sedikit belibet ya kalau kita lihat, tapi ini interaksi ya. Ini namanya interface yang dikemukakan oleh komputer kepada user atau saya pribadi. Di sini kalau misalkan kalian tahu Photoshop, ini sama. Jadi di sini misalkan ini Mbak Jeki mau menggambar gitu kan. Jadi kan kita butuh interface. Kira-kira kalau aku ingin mengeklik sesuatu yang berhubungan dengan pensil atau pena, kira-kira harus seperti apa? Oh ternyata di sini. Nah, di sini kita temukan ternyata di sini sudah ada interface yang gambarnya pena atau pen. Dikasih, kita klik pakai mouse gitu kan. Lalu kita oret-oret misalkan. Kita oret-oret di sini gambar apa? Gambar bulat gitu misalkan. Tuh. Nah, ini juga termasuk interface, teman-teman. Termasuk memudahkan user terhadap interaksi komputer dan usernya sendiri itu. Lalu misalkan tidak lengkap ya kalau kita tidak menghapusnya ya. Menghapusnya juga tentu sama. Oh kira-kira kalau ini kita pakai analogi ya, pakai logika komputer gitu. Kalau user ingin menghapus gitu, menghapus gambar ini, kira-kira yang dibutuhkan oleh user itu apa supaya tahu kalau ingin menghapus sesuatu. Oh ternyata di sini juga ada, sudah sudah dijabarkan. Oh ini ada eraser gitu kan, atau penghapus. Kita klik aja di sini tuh kan, kalau kita hapus tuh mudah sekali. Kalau dulu zamannya Mbak Jeki saat masih pakai kertas gitu kan, tidak berhubungan dengan komputer, ini kan manual sekali. Menghapusnya pakai penghapus beneran, pensilnya juga pakai pensilnya harus ya proper gitu kan. Sedangkan saat ini semuanya bisa dijalankan oleh sebuah komputer. Nah itu termasuk interaksi. Oke. Nah kita kira-kira akan melihat hasil Mbak Jeki yang sudah jadi. Kira-kira yang pakai komik atau pakai desain ini, desain menarik. Aduh jalan. Oke. Ya ini termasuk buatannya Mbak Jeki sendiri. Ini di sini kompleks sekali kan. Kalau kita ingin menggambar sesuatu seperti ini ya, kita nomor satu belajar, nomor dua ya luangkan waktu untuk setiap hari mengembangkan ide-ide gitu kan, tiap hari latihan. Semuanya karena jam terbang, bukan karena Mbak Jeki jago di sini gitu kan ya. Teman-teman pasti bisa. Oke. Di sini kondimennya juga banyak gitu. Kalau gambar, misalkan gambar gedung gini, gedung ya kita gambar gedungnya, lalu misalkan kasih warna, itu warna hijau, di sini ada palet warna hijau gitu. Nanti masalah itu kan masalah teknis ya teman-teman, jadinya mungkin di video selanjutnya gitu ya. Jadi mungkin itu aja singkatnya ya. Sebelum Mbak Jeki tutup, kita lihat dulu sekarang. Oh sudah 10 menit. Oke, baik, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas mungkin kalian yang bingung atau ingin bertanya, silahkan tulis komen di bawah. Oke, sekian dari Mbak Jeki, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa semangat.